Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebanyak 17 kepala daerah di Jawa Tengah secara resmi dilantik Jumat pagi di Gedung Gradika Bakti Praja. Selain pelantikan kepala daerah, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Jumat, Sebanyak 17 kepala daerah di Jawa Tengah secara resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Jumat siang. Mereka adalah kepala daerah yang menang dalam pemilu kada 9 Desember 2020 lalu. 3 kepala daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Kendal, dan Kabupaten Semarang dilantik secara langsung. Sedangkan 14 kepala daerah yang mengikuti pelantikan daring diantaranya Kota Pekalongan, Kota Magelang, dan Kota Surakarta. Lalu Bupati dan Wakil Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Blora, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Klaten, dan Pemalang. Sementara 4 bupati wali kota terpilih lain yakni Kabupaten Demak, Grobogan, Sragen, dan Pekalongan belum ikut dilantik mengingat masa jabatan bupati wakil bupati sebelumnya belum habis. Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan agar para kepala daerah khususnya Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Semarang melakukan mitigasi dan penanganan bencana alam saat ini seperti banjir dan tanah longsor. Ganjar mengharapkan langkah ini segera dilakukan mengingat intensitas cuaca yang masih cukup tinggi curah hujannya dan tentunya integritas serta reformasi birokrasi harus dipatuhi. Saya berkomunikasi intens pada daerah-daerah yang cukup rawan, dalam hal ini Kota Pekalongan termasuk beberapa kabupaten di sebelahnya, lalu Kota Semarang dan Demak, karena ini beberapa daerah yang memang butuh serius. Maka kita intens betul dan sepertinya di anggaran 2022 kita agak konsentrasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, karena ini kondisinya juga emergency. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir dilantik secara luring, saya titipkan pesan ini. Ya, Kota Semarang juga sama, terus kemudian Kabupaten Semarang kita minta untuk menjaga hulunya, Pak. Ya, hulunya. Untuk pengendalian banjirnya sebenarnya lebih baik, karena hampir seluruh teknologinya digunakan. Tapi ternyata kalau kita melihat kondisi cuaca yang seperti ini dan kemarin disampaikan BMKG, dalam beberapa ratus tahun terakhir dulu dari 1800-an itu curah hujannya agak jarang, sekarang makin rapat dan makin tinggi. Artinya global warmingnya itu betul-betul terjadi. Maka kalau kita melihat seperti itu, ya harus dengan ketat. Tidak hanya Kota Semarang, semua daerah yang memang land subsidenya tinggi, yang ada potensi kerusakan lingkungannya tinggi, maka kontrolnya juga harus tinggi. Wali Kota Semarang Hendra Prihadi menyatakan pengentasan persoalan banjir akan menjadi perhatian serius. Program-program jangka pendek akan segera dilakukan, termasuk salah satunya menambah kapasitas pompa. Kalau pompanya kurang debit airnya, kita baru ketemu di daerah pesisir Genuk, Kaligawe itu pasti persoalan utamanya adalah pompa kapasitasnya kurang menghadapi debit air yang sangat tinggi. Obatnya apa? Ya beli pompa baru dengan kapasitas penyedotan yang jauh lebih kuat. Tapi tentu saja itu perlu waktu, kan gitu. Tapi yang di tengah kota mestinya nggak boleh begitu. Saya nggak tahu nih, apakah teman-teman PU lalai melakukan pembersihan saluran atau memang pompanya juga kurang seperti yang di daerah Tenggang dan Sringin, atau orangnya. Ya, nanti kita tetap akan segera lakukan evaluasi. Ini menjadi program jangka pendek dari kami berdua. Sampah yang menjadi salah satu penghambat rumah pompa, Pak? Ya, itu akan menjadi evaluasi kita. Sekali lagi, kami perlu waktu seminggu 2 minggu ini kita akan evaluasi, kita akan upayakan yang terbaik untuk masyarakat Kota Semarang. Nyonya Kriseptiana Hendrar Prihadi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dikranasda Kota Semarang. Nyonya Hajah Inggit Soraya Ahmad Afsan Aslan Junaid. Setelah pelantikan 17 kepala daerah di Jawa Tengah, dilanjutkan juga dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK di masing-masing kabupaten dan kota yang dijabat langsung oleh istri dari masing-masing kepala daerah. Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga. Restu Indah melaporkan. SE dan Ketua Dikranasda Kabupaten